Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 796, Keraguan. Dengan tablet alam dewa dan berbagai sumber daya yang tidak masuk akal, pertumbuhan Yun Xiao sudah cukup untuk menjadi ancaman besar bagi alam suci. Hati Yuan Gaohan bergetar memikirkannya. Ia bahkan tidak berani membayangkan jika Yun Xiao terus berkembang dan kembali ke puncak seni bela diri, lalu menggunakan semua cara luar biasanya itu. Siapa di alam bela diri surgawi yang mampu menahannya? Selain itu, Yuan Gaohan samar-samar merasa Yun Xiao masih menyimpan kartu truf lain yang belum pernah ia ungkapkan. Semakin dipikirkan, hatinya semakin dingin. Keinginannya untuk terus menyempurnakan pedang bintang dingin surga utara pun langsung surut. Menyempurnakan pedang dengan api surgawi secara terus-menerus memang sangat membantu pertumbuhan kekuatan jiwanya. Seperti yang dikatakan Yun Xiao, jika ia bisa menempa 7 atau 8 pedang lagi, kemungkinan besar ia akan menembus tingkat ke-9 yang selama ini ia impikan. Setelah itu, ia bahkan bisa melangkah ke puncak tingkat ke-9 dan mengintip alam alkemi surgawi tingkat 10. Namun saat membayangkan betapa dahsyatnya formasi pedang surgawi yang terbentuk dari 36 artefak mistik tingkat 9 milik Yun Xiao, harta penjaga gunung Shenxiao itu, ia merasa bahkan tubuh emas Ao Changkong yang tak dapat dihancurkan pun bisa hancur berkeping-keping. Setelah menimbang untung dan ruginya, ia pun ragu. Apakah terus membantu Yun Xiao akan menjadi berkah atau justru malapetaka? Tetapi sekalipun ia tidak membantu, Yun Xiao tetap bisa menyempurnakannya sendiri. Hanya saja akan memakan waktu lebih lama. Saat hatinya diliputi kebimbangan, suara Yun Xiao tiba-tiba terdengar di benaknya. Oh iya, aku hampir lupa menanyakan sesuatu. Pernahkah kau mendengar nama Wen Lin? Yuan Gaohan tertegun. Setelah berpikir sejenak, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ia berseru dengan ngeri. Apa yang terjadi? Kau pernah bertemu orang itu? Dari mana kau mendengar nama itu? Yun Xiao menangkap perubahan ekspresinya dan tersenyum tipis. Hehe, jadi kau memang tahu sesuatu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi dengan orang itu? Apa maksudmu terjadi apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yuan Gaohan tampaknya menyadari ia kehilangan kendali dan segera menyangkal. Aku belum pernah mendengarnya. Aku hanya penasaran. Yun Xiao mendengus pelan dan tersenyum dingin. Oh, perlu sampai wajahmu berubah hijau hanya karena penasaran? Dia diutus oleh gurumu, Amaterasu. Di dalam jiwanya ada segel cahaya cemerlang milik Amaterasu. Setahuku, hanya Amaterasu yang tahu cara menggunakan benda itu. Sebagai muridnya, kau pasti sudah mempelajarinya, bukan? Apa? Wajah Yuan Gaohan langsung berubah muram. Ia meraung marah. Li Yun Xiao, jangan lakukan sesuatu yang bisa membuatmu terbunuh. Kau benar-benar membaca ingatannya? Kau ini benar-benar nekat. Kau tidak tahu apa itu kematian. Kau memang pantas mati. Melihatnya begitu marah, Yun Xiao justru merasa geli. Tenang saja, aku tidak menyakitinya. Dia yang lebih dulu mengincar cermin harta karun awan senjaku dan mencoba menekanku dengan teknik mata. Haha, kau pasti tahu bagaimana akhirnya. Sayangnya bagian penting ingatannya sudah dikunci oleh gurumu. Kau sudah menerima warisan sejati Dao darinya, jadi kau pasti tahu cara membukanya, bukan? Wajah Yuan Gaohan pucat pasi. Kau ingin aku membukakannya untukmu? Bermimpilah. Jangan sakiti orang itu. Kalau tidak, nasibmu akan seperti orang tua yang gantung diri, mencari kematian sendiri. Tiba-tiba ekspresinya berubah lagi. Ia berteriak kaget. Apa yang tadi kau katakan? Dia mengincar cermin awan senja milikmu? Cermin harta karun awan matahari terbenam itu ada padamu? Ia benar-benar tidak bisa tenang lagi. Dari mana kau mendapatkan benda itu? Aku hanya pernah membaca tentangnya di beberapa catatan kuno. Aku tidak menyangka benda itu benar-benar ada. Guru dan aku pernah mencoba membuat tiruannya berdasarkan catatan yang tersebar di buku-buku kuno.
Kami memang berhasil membuat beberapa, tapi tak satu pun memuaskan. Bolehkah aku melihat cerminmu untuk memastikan keasliannya? Yun Xiao terdiam sesaat. Bagiku, asli atau tidak penting. Yang penting, aku bisa memakainya dengan lancar. Sekarang aku sudah sangat terbiasa menggunakannya. Oh ya, setelah itu Wenlin mencari orang untuk membunuhku. Semua orang itu sudah kubunuh. Dan Wenlin sendiri berubah menjadi monyet, lalu melarikan diri. Monyet? Wajah Yuan Gaohan memerah karena marah. Ia mengertakkan gigi. Kau benar-benar pantas mati, Liun Xiao. Kau ini pembuat onar sejati. Kalau kau ingin aku terus menempa pedang untukmu, kau harus membiarkanku melihat cermin harta karun awan matahari terbenam itu dan bersumpah tidak akan mencari masalah dengan Wenlin lagi. Terserah kau mau menempa atau tidak. Yun Xiao mendengus dingin. Kalau 36 pedang itu belum selesai, kau harus tinggal di sini seumur hidup. Soal Wenlin, dia yang selalu mencari masalah denganku. Jangan dibalik. Lagi pula, kalau kau ingin melihat cermin awan senja itu, caranya mudah. Ceritakan saja padaku tentang Wenlin. Hehe. Entah itu cermin awan matahari terbenam, atau metode pemurnian Little Gourd. Sekarang justru kaulah yang memohon padaku. Jadi, kau akan melepaskanku setelah aku selesai menempa 36 pedang? Yuan Gaohan berkata dengan amarah yang sulit ditahan. Kakak, tenanglah, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Jangan marah. Marah itu sama saja memakai kesalahan orang lain untuk menghukum diri sendiri. Tubuhmu sendiri yang akan terluka. Itu tidak sepadan. Dalam segala hal, seseorang harus menenangkan pikirannya. Hanya dengan begitu ia bisa hidup bahagia dan bebas. Soal melepaskanmu, tanpa 36 pedang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika 36 pedang sudah selesai, aku tetap hanya akan melepaskanmu setelah memastikan semuanya aman. Wajah Yuan Gaohan berubah hijau karena marah. Ia mendengus keras. Kau ingin tahu tentang Wenlin? Mustahil. Bahkan jika jiwaku hancur, aku tidak akan memberitahumu. Aku memperingatkanmu, meskipun kau pernah menjadi Martial Sovereign tiada tara, bukan berarti kau berhak menyentuh segalanya. Ia sudah terlalu marah pada Yun Xiao, dan tidak ingin membuang napas lagi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke Gunung Inci. Gu Yuesheng tidak mengerti apa yang membuatnya begitu marah, tetapi ia bisa menebak bahwa itu berkaitan dengan Yun Xiao. Ia menghela napas pelan lalu menyusulnya. Yun Xiao perlahan membuka mata dan kembali sadar sepenuhnya. Ia duduk di ruang pelatihan dan berpikir dalam-dalam. Sepertinya Yuan Gaohan memang tahu sesuatu tentang insiden Wenlin. Entah apa yang sedang dilakukan orang-orang gila di wilayah suci itu. Jangan-jangan mereka sedang meneliti transformasi manusia menjadi monyet? Cermin harta karun awan senja memang mistis. Tetapi seharusnya tidak cukup luar biasa sampai membuat orang seperti Amaterasu begitu memperhatikannya. Berarti cermin itu pasti memiliki fungsi tertentu yang mereka butuhkan. Ini bisa menjadi alat tawar yang bagus. Mungkin akan berguna saat bertemu Amaterasu di masa depan. Sedangkan untuk Little Gourd, aku harus mencari emas asal memori terlebih dahulu. Lalu meningkatkannya ke tingkat 9 dan melihat hasilnya. Jika efeknya memuaskan, bukan tidak mungkin aku mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan menyebarkannya. Tetapi untuk sekarang, itu masih terlalu jauh. Aku harus meningkatkan kekuatanku dan kembali ke puncak Martial Sovereign terlebih dahulu. Setelah membiarkan pikirannya berkelana, ia hendak menenangkan diri dan berkultivasi dengan tenang selama 2 hari. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Chi iblis di dalam tubuhnya mendadak menjadi ganas dan menyembur keluar melalui pori-porinya. Seluruh tubuhnya langsung diselimuti kabut hitam. Kau belum menyerah? Aku adalah kaisar bela diri tiada tara, kata Yun Xiao dingin. Bukan sesuatu yang bisa kau kuasai hanya dengan tiruan belaka. Jika kau pintar, tetaplah diam di dalam sana. Cahaya putih berkilau di tangannya. Mutiara bulan Samudra Timur muncul. Tubuhnya ikut bereaksi, dan sinar cahaya bulan memancar, menerangi seluruh ruangan. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh Yun Xiao dan berdiri di depannya. Itu adalah inkarnasi naga iblis. Dengan wajah serius, ia bertanya, "Kau baik-baik saja?"
Yun Xiao membentuk segel dengan satu tangan dan berseru pelan, "Aku baik-baik saja." Gas hitam itu sepenuhnya ditekan. Wajah Ye terus menggeram di dalam kabut hitam, seolah enggan menyerah. Namun pada akhirnya, ia tidak mampu melawan kekuatan tubuh dewa dan tertekan kembali. Serangan balik dari fisik iblis ini semakin kuat. Aku harus menemukan metode lengkap untuk mengatasinya. Kalau tidak, ini akan menjadi bahaya tersembunyi. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Asap hitam masih tipis membubung di antara alisnya. Meski iblis itu tidak mampu merebut tubuhnya, temperamennya perlahan berubah menjadi semakin kejam. Sejak kita mendapatkan mutiara bulan Samudra Timur ini, tampaknya pembentukan lautan jiwa memang sangat penting. Naga iblis mengangguk. Hu Shengfeng telah mengembangkan seni iblis selama beberapa generasi. Ia bahkan mampu menciptakan sesuatu seperti kunci vitalitas iblis. Pasti ada cara untuk menghadapi iblis. Ia juga memperoleh tubuh Dijun di kolam transformasi naga. Tetapi aku tidak tahu di mana ia bersembunyi untuk menyempurnakannya. Tidak peduli dia berhasil atau gagal memurnikan tubuh. Dijun, dia pasti akan kembali ke lautan formasi jiwa, kata Yun Xiao pelan, karena dia adalah Ni Shengfeng. Mereka masih berdiskusi ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Tuan, ada seseorang yang mengirimkan surat," terdengar suara dari luar. Yun Xiao dan naga iblis saling berpandangan. Keduanya terkejut. Bagaimana mungkin ada surat yang dikirim ke tempat seperti ini? Dengan rasa curiga, Yun Xiao berdiri dan membuka pintu. Seorang pelayan penginapan berdiri di luar sambil menyerahkan sepucuk surat. "Tuan, seseorang baru saja meninggalkan surat ini. Katanya untuk tamu di kamar nomor 9. Seharusnya untuk Anda." Tak ada yang aneh dari pelayan itu. Ia hanya manusia biasa. Dan di bawah pengamatan indera ilahi Yun Xiao, tidak ada kekuatan tersembunyi padanya. Yun Xiao membuka surat itu. Di dalamnya tertulis beberapa kata, dengan tulisan tangan yang segar dan indah. 300 mil di luar gerbang utara kota bulan merah, terdapat jembatan Nihong. Di bagian bawah tertera nama Jiang Ruobing. Tulisan tangannya elegan dan halus. Enak dipandang. Bahkan ada aroma samar yang tersisa di kertas itu. Jelas ditulis oleh seorang wanita. Naga iblis ikut membaca dan berkata heran. "Mungkinkah benar Jiang Ruobing? Kau bergerak cukup cepat. Tapi bukankah waktu yang disepakati sudah lewat sehari?" Yun Xiao memang telah menghabiskan 1 hari di dalam tablet alam dewa untuk memurnikan Little Gourd. Besar kemungkinan ini jebakan? Cibir Yun Xiao pelan. Jelas sebuah jebakan. Naga iblis menatap ekspresinya lalu tersenyum pahit. "Meski tahu itu jebakan, kau tetap akan pergi." "Benar sekali." Yun Xiao tersenyum tipis. "Kau memang mengenalku dengan baik. Apalagi masih ada kemungkinan 1% bahwa ini asli. Bahkan jika 100% palsu pun, aku tidak akan mundur. Jika seseorang ingin berurusan denganku, aku akan dengan senang hati memenuhi keinginannya." "Bisa kau tebak siapa orangnya?" tanya naga iblis. Yun Xiao membakar surat di tangannya hingga menjadi abu. Lalu berkata dingin, "Aku punya beberapa dugaan. Tapi aku terlalu malas memikirkannya. Kita akan tahu begitu sampai di sana." Dengan senyum masam, naga iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke dalam tubuhnya. Yun Xiao segera melangkah pergi, memanggil kereta yang menuju ke arah selatan, lalu berbelok dan melaju ke utara menuju gerbang kota. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.